Halo sob, welcome back to my channel Apple Simanjunta. Nah, di konten kali ini nih saya mau menanggapin komenan-komenan dari teman-teman saya di waktu sekolah dulu. Jadi, saya sengaja nyuruh mereka untuk bikin video untuk komentari saya dulu gimana sih waktu sekolahnya. Penasaran kan? Yuk simak. Nah, sob, banyak di di viral-viralnya para artis tuh, kayak contohnya ya Gunawan tuh pernah bahas tentang bulian gitu. Jadi anaknya dulu sering dibully sama teman-temannya dan juga sama netizen gitu. Dan nggak cuman itu aja sih, ada beberapa juga yang sempat mengangkat tentang pembulian. Nah, menurut saya sendiri ya, pembulian itu memang nggak baik banget. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sering ngalamin itu di masa sekolah dulu, dan bagi saya bulian itu tuh bukan sesuatu hal yang harus dibesar-besarkan, karena bagi saya bulian itu tuh bisa menjadi motivasi untuk kita sendiri nih untuk lebih berani lagi. Ngapain dengerin omongan orang ya kan, apalagi orang-orang yang bully kita, ngapain diambil hati, harusnya dijadikan motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Jadi saya waktu kecil dulu ya, tuh termasuk kategori yang sering kena bully. Kenapa? Karena badan saya tuh paling besar. Malu sendiri. Jadi saya tuh posturnya tuh gede banget, bongsor ya kata orang tuh. Terus walaupun usia saya paling kecil, bisa dimasukkan kategori paling muda dibanding teman-teman yang lain, tapi postur saya tuh bukan postur, maksudnya bukan postur anak-anak seusianya gitu. Nah, saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh nyaris duduk di belakang terus. Sampai kadang kan mikir, ya ampun, susah banget hidup gua gitu ya. Pengen banget ngerasain gimana sih duduk di depan. Tapi ya nggak bisa kan. Postur saya tuh gede banget. Kalau saya duduk di depan kan otomatis yang kecil-kecil di belakang nggak bisa ngeliat papan tulis ya kan. Nah, karena postur saya yang gede itu juga, saya sering dipanggil preman sama teman-teman saya. Terus kadangan saya sering dibully, dikata-kata ini badan lo gede banget gitu. Ya seperti itulah. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang bikin down kayak gitu ya. Kayak sekarang kan apa-apa dianggap dibully langsung down, langsung merasa kayak nggak percaya diri, terus kayak terkucilkan. Kalau saya sih nggak. Ngapain gitu? Kita dibully hanya karena fisik, jangan diambil hati. Tetap aja jadikan itu motivasi untuk kalian menjadi berani. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya. Makanya saya paling tidak setuju ketika ada artis ya mengangkat pembulian hanya karena fisik gitu. Karena bagi saya pribadi, misalnya Anda itu seorang artis, Anda mempunyai banyak kelebihan dibanding masyarakat lain ya kan. Ketika anak Anda dibully, ya jangan membuat simpatik yang berlebihan, harusnya dibakar semangatnya, dimotivasi untuk hal-hal yang bikin dia jadi berani dan tidak semakin minder. Jangan seolah disayang-sayang, aduh kasihan begini begitu, janganlah, lebay itu namanya. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa dibully karena fisik, aduh stop deh, gak usah diratapin. Karena apa? Saya nih sering dibully juga. Nah, simak di sini video-video di mana dulu saya waktu sekolah seperti apa. Yuk dengerin satu-satu ya. Guys, saya akan bercerita tentang teman saya bernama Puji. Puji itu waktu SD badannya besar, suaranya besar. Mungkin karena dia orang Batak kali ya. Dan suatu hari saya pernah diganggu sama dia guys. Dan saya takut karena badannya besar ya, dan saya kecil. Akhirnya saya mengadu ke ibu saya untuk menemuin dia, untuk mengancam dia
supaya dia tidak berani lagi dengan saya, guys. Dan semenjak itu dia tidak pernah mengganggu saya lagi, guys. Tapi kalau sekarang dia mengganggu saya lagi, guys, ku potel-potel kepala kau, Puji. Itulah kenangan saya bersama dia, guys, waktu SD. Ya Budi, jadi waktu dulu kita sekolah ya, kelas berapa ya? Kalau nggak salah itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 apa kelas 2 gitu deh. Jadi waktu itu sebenarnya kita tuh main-main. Ya. Kita main-main, main apa ya, kejar-kejaran kayak gitu kalau nggak salah, geng-gengan gitu. Terus waktu itu saya tuh suka sama temennya namanya Catur. Terus gue suka main sama dia karena suka sama temennya. Tapi ternyata ya gitu, dia salah paham, katanya saya gangguin dia. Jadi ya gitu, pulang sekolah nih sob, saya dihadang sama ibunya. Terus ibunya marah-marahin saya sob, katanya awas ya gangguin anaknya lagi. Terus ya gitu deh. Saya sampai takut mau lewat depan rumah dia, karena kan ketika mau sekolah tuh otomatis ngelewatin depan rumah dia tuh. Terus gara-gara saya ditegur sama ibunya, udah nggak berani lagi sob, sampai kelas 5. Terus kelas 6 satu kelas lagi sama Budi. Aduh bener, nggak banyak ngomong, jadi saya udah wanti-wanti, "Ih, ini anak tukang ngadu gitu kan, masa mainan kayak gitu kejar-kejaran ngadu ibunya, sampai mesti ibunya datengin ngadang saya pas lewat depan rumahnya kan. It's not fair brother." Kejam banget, lapor sama ibunya tuh. Budi, aku foto-foto ke juga pala kau. Hai guys, Assalamualaikum. Saya mau bercerita tentang teman saya, Puji Dewi Hartati. Dari dulu dia itu badannya besar. Dari dulu paling besar sendiri kalau di sekolah. Kita berteman dari SD sampai ke SMP. SMA dia masuk ke STM. Dia selain pintar, anaknya lucu, humoris, baik, sedikit egois, tapi dia ngangenin. Kalau di suatu momen, kalau nggak ada dia itu terasa sepi. Sarangnya Puji. Nah, kalau Desi ini sob, ini soulmate banget. Kita satu kelas itu kalau nggak salah dari kelas 2 SD ya. Nah, itu pas SD, terus SMP-nya sama lagi, SMP-nya tuh sekelas lagi, pas kelas 1 sekelas, kelas 3 SMP-nya sekelas lagi. Nah, waktu kelas 1 itu kita itu satu tim, saya bendahara dan Desi jadi sekretaris, jadi saya selalu konsultasi apa-apa tentang kelas gitu kan. Nah, Desi ini luar biasa banget, teman yang sangat mensupport banget ketika saya saat itu penuh banyak masalah, karena saya kan gangster ya. Preman gitu, sampai guru-guru aja tahu banget nama saya gitu kan. Sampai saya pun kadang sengaja kayak dibully untuk mata pelajaran. Kadang ketika guru menjelaskan selalu arahnya ke saya, atau kadang nama saya disuruh maju untuk ngerjain soal, atau dikit-dikit yang dijadikan bulian, kayak apa-apa tuh yang salah tuh nama saya gitu kan. Tapi Desi ini selalu support untuk menguatkan sampai sekarang sob. Sampai sekarang kita tetap berkomunikasi meskipun saat ini saya berada di luar. Nah, Desi ini terakhir waktu SMP kelas 3, setelah kita kelulusan ya, Desi tidur di rumah saya. Karena Desi ini nggak asing lagi, maksudnya udah bener-bener
akrab banget. Ibu saya juga tahu banget. Nah, pada saat selesai kelulusan pembagian ijazah, itu Desi tidur di rumah saya dan dia nggak bilang sama orang tuanya. Jadi mamanya nyari-nyari sampai khawatir banget dan kita nggak tahu kalau Desi nggak pamit. Nah, pas akhirnya subuh-subuh tuh mamanya datang ke rumah saya dan ketahuan bahwa Desi ada di situ. Wah, ngamuk-ngamuk mamanya. Terus Desi itu dimarahin ya, ditarik gitu, pokoknya dimarahin gitu deh ya. Paham lah ya, namanya orang tua khawatir kok anaknya nggak pulang ke rumah ya kan. Dan itulah terakhir saya berkomunikasi sama Desi, kemudian kita nggak ketemu. Saya nggak tahu dia sekolah SMA-nya di mana, karena dia pas kebetulan juga rumahnya pindah, jadi benar-benar pure putus komunikasi. Sedih banget ya, karena emang saya sama dia kan akrab banget. Dulu kita kan namanya usia segitu kan masih pencarian jati diri ya. Jadi ketika kita dimarahi orang tua, kita sering curhat berdua gitu sampai yuk kita minggat aja ke Jakarta. Pada waktu itu kan Paramitha Rosadi sama Ongki Alexander tuh lagi booming sebagai artis ngetop. Terus kita tuh sampai yuk minggat yuk, kita ngelamar kerjaan aja jadi pembantunya Paramitha Rosadi atau Ongki gitu kan. Pada waktu itu mereka lagi pacaran, jadi boomingnya artis gitu. Sampai kita tuh bener-bener ngerasa kayak aduh unfair banget, orang tua kita kok kejem banget gitu ya, namanya usia segitu ya. Nah, tapi setelah lama gitu nggak tahu kabar beritanya di mana, kadang kepingin tahu, cuman kan nggak tahu informasi, apalagi zaman itu kan komunikasi itu sulit banget ya, nggak kayak sekarang media sosial tuh gampang banget. Kadang sampai saking rindunya saya sama Desi tuh, saya ngelewatin depan rumah dia yang sudah dijual itu. Kadang aduh di mana sih kamu, kok nggak pernah nongol gitu kan. Sampai akhirnya waktu berlalu dan tahun 2010 sob, setelah puluhan tahun berlalu baru deh nggak sengaja Desi ketemu sama ibu saya. Nah, dari situ Desi mendapatkan Facebook saya dan saat itu saya kerja di Singapura. Nah, sejak itu kita mulai deh komunikasi lagi dan happy banget hingga sampai sekarang nih. Satu ini nih orang yang emang suka cerewet banget ya. Kadang ya gitu deh, dia tahu banget lah kayak apa saya gitu kan. I love you sister. Kapolda ya, istrinya Kapolda kita julukin gitu karena suaminya emang polisi ya, dan kita selalu ngejulukinnya Ibu Kapolda. Halo, assalamualaikum. Aku Merlin, teman SMP-nya Puji Dewi Hartati. Mau support dia, mau kirim video tentang bagaimana Puji di mata teman-teman SMP-nya. Jadi alkisah dulu ya, waktu zaman SMP kita tuh ada gengs gitu ya. Kalau aku tuh ikut gengs yang pemalu gitu ya, pendiam gitu. Terus kalau Puji tuh gengsnya geng yang famous itu. Jadi sebenarnya Puji itu dari SMP sudah ada bakat famousnya, ada bakat terkenalnya gitu. Secara personal dekat dengan Puji sebenarnya waktu SMP itu kita pernah satu kelas ya, dia kelas 3 kalau salah, kelas 3-1 gitu. Di situ baru tahu bahwa anaknya baik, terus kalau udah sayang dengan temannya itu pasti akan melindungi, karena badannya kan besar dibanding teman-temannya yang lain, jadi kalau deket dia tuh merasa terlindungi gitu. Terus karena tadi bakatnya terkenal, jadi orangnya extrovert, jadi orangnya terbuka. Kalau dia bilang suka, dia suka. Kalau bilang nggak suka, ya nggak suka gitu. Jadi secara garis besar itu gambaran aku tentang Puji. Anaknya baik, terus ya bakat terkenalnya sudah ada sejak SMP, lalu naik support, dia terbuka. Kalau Nah, kali ini Ibu Guru Merlin ya kita pernah satu kelas juga, kelas 1 SMP dan kelas 3 ya. Jadi beliau ini memang saya berkenalan atau bertemu itu di saat SMP. Nah, dari dulu emang udah kelihatan ya beliau paling pintar matematika terutama. Jadi luar biasa nih anak.
Kalau saya sih udah bisa memprediksi ini bakalan jadi guru karena memang orang tuanya dua-duanya guru, pendidik, dan juga memang beliau memiliki otak yang top char luar biasa. Cuman dulu tuh suka pelit sob. Jadi kan pas kelas 3 nih, kalau kelas 1 tuh kita nggak begitu banyak komunikasi ya. Justru ketika kelas 1 itu saya lebih akrab sama kakaknya namanya Lia. Karena si Lia sekelas sama kakak saya namanya Maria. Jadi Maria punya geng dan saya lebih intens sama grup-grup kakak kelas. Tapi ketika kelas 3 saya mulai nih lebih mendekatkan diri sama teman-teman sekelas karena pada saat itu Merlin duduk di depan saya. Tahu nggak sob? Kalau saya nggak dicontekin nih sama Ibu Merlin nih, saya tendang-tendang kursinya dari belakang karena dia duduk di depan saya. Saya sering contekin nggak? Pelit banget sih. Gila ya, gila banget deh. Tapi terima kasih banget Ibu Guru Merlin berpartisipasi untuk berbagi cerita. Dan ya gitu deh, dulu saya tuh zaman sekolah ya emang gitu suka ngegeng, dan geng saya tuh emang famous banget. Selalu jadi gimana ya, perhatian orang-orang gitu ya, perhatian siswa-siswa lain dan juga guru-guru. Jadi pada waktu kita baru masuk SMP itu, saya memiliki teman namanya Kiki, dan Kiki ini emang udah ngetop dari SD. Dia paling cantik, anak orang kaya, tajir, komplit deh semuanya ada di dia. Enak banget hidupnya. Nah, si Kiki ini menjadi idola para kakak-kakak kelas ya, dan juga teman-teman lain. Sehingga kakak kelas 3 itu yang punya geng terlebih dahulu itu merasa jealous gitu. Jadi pada waktu itu saya lagi suka sama kakak kelas 3. Namanya Denny Pranata. Aduh, apal banget deh. Dan terus gara-gara itu kakak kelas 3 yang punya geng itu merasa kayak tersaingin. Akhirnya kita saling kata, terus kita saling tantang-tantangan untuk berantem. Nah, terus akhirnya kita berantem. Ya itu sih awal mulanya sih. Sebenarnya geng kita tuh ya nggak ngerti apa-apa. Cuman kan ditantangin sama kakak kelas ya why not gitu kan. Jadi berantem nih baru 3 bulan selesai penataran. Kita geng ya 4 lawan 4. Gila nggak coba? Aduh bener deh. SMP 34 itu ya pemecah rekor, masuk tuh buku hitam semuanya tuh gara-gara itu. Ya ampun, gila ya. Assalamualaikum, saya Desti, saya temannya Puji pada saat SD dan SMP. Pada saat SD saya melihat Puji, terus terang saya tidak terlalu suka ya, karena di mata saya pada saat SD Puji itu sudah ya seperti orang dewasa ya, seperti orang dewasa, badannya besar, suaranya besar. Sedangkan kami pada saat SD itu masih seperti anak-anak, kami masih main boneka, masih main masak-masakan. Sedangkan Puji sepertinya dia pada saat SD sudah seperti orang dewasa ya, sudah suka dengan cowok, kemudian dia berteman juga dengan teman-temannya yang sudah dewasa, yang cantik ya. Bedalah dengan kami yang pada saat itu masih. Ya Ibu Guru Desti. Itu unek-unek apa dendam kesumat ya. Gila parah Aduh, jadi ya gitu. Dulu kan badan dia tuh kecil banget, badannya kecil banget, terus orangnya kan ceriwis ya, suka ngomong kayak kalau sekali ngomong kan kayak burung beo. Terus kan saya kan orangnya gemesan gitu. Ya gitu deh. Nggak nyangka juga beliau menjadi guru ya, guru di SMP kita dulu yang kita pernah sekolah bersama. Dan saya sama Desti tuh pernah sekelas ya waktu kelas 1 dan juga kayaknya kelas 1 SMP aja deh. Kelas 1 SMP aja. Jadi pada saat kelas 1 SMP itu kita pernah jalan bareng sob.
kita ke mall. Waktu itu mall terbesar di Palembang, satu-satunya mall di Palembang, namanya International Plaza. Itu saya, dia, dan satu lagi teman kita namanya Hartati. Itu dengan PD-nya kita, ya namanya cabe-cabean ya kan, belajar naik bis kota ke kota gitu kan tanpa orang tua, terus kita shopping, beli jajan-jajan ciki-ciki kayak gitu-gitu. Karena pada zaman itu kan belum ada yang namanya minimarket di mana-mana ya, nggak kayak sekarang ada Indomaret, Alfamart, atau mini market lainnya beramburan. Kalau zaman dulu kan susah ya sob. Nah pas kita mau pulang nih sob, ya gitu deh, dia dengan ciri khas dia yang ceriwis banget, terus bilang, kita tuh berdebat, arah pusar itu di sana kata dia. Terus saya bilang bukan, di sana. Akhirnya ngotot-ngotot gitu, ya udah ngikutin arah dia. Nggak tanya apa sob, kita berlawanan arah, hampir aja kita tuh bukan pulang ke Pusri tapi pergi ke Kertapati coba. Tuh ibu guru itu. Dan nggak nyangka juga sob, beliau menjadi pendidik juga di sekolah kita ya, di SMP Negeri 34 Palembang itu, dan luar biasa banget. Selamat ya buat Ibu Guru Desti, dan juga beliau pernah mengajar anak saya sob. Jadi anak saya dididik sama beliau, dan ya kayak nggak percaya gitu. Dulu kan ibaratnya beliau sosok teman yang selalu saya bisa dikategorikan bully juga ya, karena saya selalu ngata-ngatain dia selalu ngata-ngatain saya gitu deh, biasa anak-anak zaman itu kan. Terus tiba-tiba menjadi seorang guru di SMP ya, dimana kita dulu pernah dididik. Kemudian beliau mengajar anak saya juga, jadi sangat wow, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Guru ya, setidaknya telah menjadi bagian pendidik untuk pendidikan anak saya. Aku temannya Puji di SMP 34, jadi aku kenal Puji itu udah sekitar 20 tahunan lebih. Tapi yang aku lihat, Puji sekarang itu sama aja dengan Puji yang dulu. Puji itu nggak ada bedanya sama sekali. Dari stylenya aja, Puji yang sekarang sama aja dengan Puji yang dulu. Puji nggak berubah, dia tetap anaknya berani. Dari dulu memang Puji itu selalu berani ngomong enggak, selalu berani berkata tidak untuk hal-hal yang nggak sesuai sama isi hati dia di depan orangnya langsung. Puji memang anaknya belak-belakan. Puji memang anaknya selalu apa adanya, dia nggak ada yang dibuat-buat. Dan Puji itu kalau udah berteman, dia akan pure berteman, dia nggak setengah-setengah gitu kalau udah berteman. Jadi kalau mau ditanya Puji yang dulu itu seperti apa, ya sama aja dengan yang sekarang, nggak ada bedanya. Sukses selalu buat Puji. Ya untuk Karunia sendiri, saya pernah sekelas sama dia waktu kelas 1. Cuman pada saat itu kan, ya itu tadi, Karunia, Merlin, Desti itu masuk geng anak-anak pinter, anak-anak pendiam, yang bener-bener lurus banget gitu ya, yang kayak takut melakukan kesalahan, takut yang aduh bener-bener beda banget sama saya dan geng saya gitu. Nah, saya justru nggak begitu banyak ngomong sama beliau pada saat sekolah, dan mungkin saat itu juga beliau nggak begitu suka sama saya karena mungkin gue terlalu orangnya terlalu rame, dan juga di mana-mana selalu heboh dan banyak masalah, banyak kasus ya, dihukum guru keliling lah, lari lapangan lah, apa pasti nama saya selalu masuk gitu ya. Tapi ketika kita bertemu di media sosial, di situ justru kita lebih intim, lebih akrab, dan mungkin karena kita udah lebih dewasa, jadi pemikiran itu berubah ya. Justru saya sangat terharu ketika tahun 2015, pas kebetulan saya ada di Indonesia, saya mengadakan kumpul-kumpul reunian sama teman-teman. Pas kebetulan saat itu Karunia ada pulang, karena kan Karunia ini berdomisili di luar kota, di Jakarta tepatnya, jarang banget pulang ke Palembang ya. Nah saat itu beliau pulang bersama anak dan suami, kemudian menyempatkan diri untuk singgah dan join di acara kumpul-kumpul tuh. Aduh, saya sangat luar biasa bahagia banget, karena kan kalau mengingat zaman sekolah kita nggak pernah bertutur kata banyak ya, paling kita lihat-lihatan gitu kan, atau
goda-godain dia lewat kelas, karena pas kelas 3 ada teman saya satu kelas tuh naksir sama dia. Jadi ketika dia lewat depan kelas ting 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 jalan gitu kan, sering gue serakin yang teman laki-laki saya itu kan selalu cie 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 gitu kan, dan si Karunia tuh suka gak suka gitu kan, katanya gitu banget sih gitu. Bener deh. Dan sekarang justru kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan, malah oh iya zaman dulu pokoknya malah asik banget. Ternyata orang yang selama ini saya pikir ini anak gak asik banget ya gitu aja marah gitu kan, ternyata justru wow, ketika kita bertemu di usia sekarang tuh justru kita komunikasinya lebih baik dan keren gitu. Terima kasih ya Nia udah berpartisipasi mengirim video. Nah itu tadi sebagian komen-komen ya atau pendapat dari teman-teman saya dari SD dan SMP. Nah ini dari STM, beberapa teman yang bersedia untuk memberikan pendapat tentang saya dulu di masa sekolah seperti apa sih. Yuk simak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sosok sahabatku Puji. Puji ini sahabatku waktu di STM 2. Mainnya sekarang jadi SMK 4. Waktu di zaman sekolah kita dulu tuh Puji tuh uangnya supel, harmonis, dan tomboy. Dalam jiwa dia yang tomboy dan supel itu, bahwa si Puji ini memang benar-benar apa ya, nak dikata ke memang bercengkrama, bergaul sama teman-teman kita yang lanang-lanang. Jadi aku untuk pribadi, untuk personalku selalu support apapun yang dilakukan Puji. Walaupun dirinya si Puji ini sudah jauh dari tanah air, tapi apapun kegiatannya aku selalu support buat Puji. Good luck. Nah Aris ini kan kelasnya dulu selalu pas kelas 1 tuh ya selalu berhadapan sama kelas saya. Jadi waktu STM itu tuh luar biasa stres. Kenapa? Untuk satu level aja tuh, untuk tingkatan kelas 1 tuh ada 27 kelas. 27 kelas dengan semuanya laki-laki, mayoritas laki-laki, udah pastilah STM, gila aja gitu kan. Jadi kadang saya tuh nggak kenal sama teman selevel sendiri kalau nggak lihat lambang dia. Ini anak STM, anak sekolah saya, manalah saya tahu, karena ya bandingin aja satu tingkatan aja ada 27 kelas, apalagi 3 tingkatan ya kan, berapa ribu tuh siswa cowok kalau udah upacara tuh, gila banget. Nah kelas Aris ini kan sering minggat nih sob. Jadi kalau udah minggat tuh kayaknya rugi banget kalau nggak minggat ya kan. Masa STM nggak minggat gitu kan. Terus kadang terus terang ya, pada waktu STM itu saya kurang akrab sama teman sekelas sendiri, karena jurusan saya kan listrik. Karena kelas saya itu benar-benar kelas kutu buku, anak-anak pinter ngumpul di situ, anak-anak yang bener-bener aduh bagi saya tuh nggak asik banget, fokus belajar ya kan, nggak keren gitu loh kalau nggak minggat. Masa anak STM nggak minggat ya kan. Nah jadi kalau untuk luar jurusan kan, karena saya sama Aris nggak sama jurusannya, jadi kalau ngeliat kelas dia udah kosong tuh, jam pelajaran masih panjang, ya udah ikut cabut juga, pokoknya cabut deh. Biar preman dibilang. Single mother yang satu ini mungkin satu sekolahan pada waktu itu, kita sama-sama menimba ilmu di SMK 4. Ya sangat terkenal saya. Puji mungkin salah satu persamaan saya sama Puji mungkin dari nama kali ya, sama-sama menggunakan huruf F. Dia Puji dan saya Fadli. Ya, kebetulan kita pada waktu itu masa remaja kita di satu sekolah itu bareng-bareng, baik jalan atau kumpul. Dan saya juga menyukai salah satu temennya. Kebetulan satu kelas sama Puji. Inisialnya aja ya, D. Dengan D itu saya jatuh hati, dan
pada saat itu saya menggunakan Fuji sebagai senjata saya untuk mendekati temennya itu. Jadi saya menganggap Fuji ini udah seperti agen ganda buat saya pada waktu itu. Ya, mungkin saya harap dia bisa membantu saya pada waktu itu. Tetapi kenyataan berbeda, berkata lain. Jadi ya tetap aja, tapi saya menganggap dia teman yang baik, teman yang rendah hati, humble, dan single mothernya itu yang saya ambil apa ya, mungkin saya anggap dia orang tua yang hebat sampai hari ini. Oke, itu aja review pendapat saya tentang Fuji. Oke, selanjutnya mungkin the best lah buat Fuji. Keep survive dan jangan lupa kembali ke tanah air. Oke, Fuji, terima kasih. Nah, untuk Fadli, aduh. Jadi kalau inget kelas 1 ya Fadli ya, benar-benar seru banget nih kisah kita tuh. Jadi ada kisah cinta segi 4. Cinta segi 4. Kenapa cinta segi 4? Jadi saat itu ada Fadli, ada Ferry, dan ada si D alias Desmawati almarhum, dan saya sendiri. Nah jadi saat itu kelas 1 ya, sebenarnya saya udah deket sama anak elektro namanya Al. Gila, gua 4 semua deh, semuanya deh, yang ganteng gua 4 gila. Yang penting eksis gitu kan. Nah jadi si Fadli ini naksir sama teman saya kan namanya Desma. Terus dia tuh pengen saya tuh jadi mak comblangnya. Saya udah bilang sama Desma juga, saya sudah berusaha sih sebenarnya, ayolah Desma terima aja Fadli. Tapi ya saya tahu banget Desma memang orangnya tuh kekeh ya, nggak kayak saya ya. Kalau saya kan suka udahlah 4 aja lah, terima aja, kasihan gitu kan. Karena saya merasa dulu pada zaman SD SMP tuh saya tuh nggak ada yang disukai. Maksudnya saya naksir cowok itu selalu nggak mau sama saya. Bener deh. Jadi saat masa-masa itu saya naksir si A misalnya, tapi si A itu nggak mau, katanya apaan tuh dia cewek preman, nggak mau, banyak kasus, banyak masalah, selalu gitu image saya. Coba dibully seperti itu, tapi saya nggak putus asa sob. Nah pas STM itu ketika banyak cowok-cowok yang naksir, saya selagi sesuai dengan tipikal saya, udah 4 aja, toh cuman terima gitu aja. Zaman dulu kirim surat, oke mau nggak jadi pacar saya, oke mau, jalan pulang sekolah bareng, udah selesai, bye-bye ya kan. Karena zaman dulu kan nggak ada komunikasi kayak HP apa media sosial tuh nggak ada. Nah si Desma ini sebenarnya naksir sama Ferry. Jadi si Fadli ini anak otomotif, si Ferry ini anak mesin 3. Nah si Desma tuh udah naksir Ferry dari dulu, dari awal masuk. Tapi si Ferry naksir sama saya. Gila nggak kan? Pernah jadi gini, si Fadli ngirim surat ke Desma, saya yang nganterin ya kan. Terus nembak gitu kan, terus Desma nggak mau, pokoknya nggak mau, nggak dibalas apa nggak apa tuh, lupa juga saya udah lama. Terus saya bilang tuh sama Fadli, dia nggak mau sama kamu. Terus Fadli tuh sampai mohon ayolah bantu bilangin mau. Ya oke, saya rayu lagi nih si Desma, ayolah tuh udahlah terima aja lah, sekedar kayak gitu yain aja lah, aku bilang gitu kan. Terus tetap aja dia nggak mau, ngapain orang nggak mau gitu. Terus akhirnya ya udah, I cannot help ya kan. Jadi saya ngomong sama Fadli, aduh sorry banget Fadli, saya nggak bisa bantu kamu deh kali ini. Dan dia langsung feeling down. Terus udah sejak itu Fadli nggak mau lagi ngobrol sama kita berdua. Terus udah nggak tahu kemana dia, pokoknya patah hati banget. Nah kemudian si Ferry, Desma suruh kirimin surat ya, saya lagi pengantarnya. Terus Ferry itu memang sebelum itu kan udah sering ngelirik senyum. Nah saya nggak kalau ternyata dia tuh ngelirik ke saya. Nah, bukan maksudnya tujuan dia untuk ke saya. Ketika saya ngirim surat ke nganterin suratnya Desma ke Ferry, terus Ferry bilang aku tuh naksir kamu bukan naksir dia. Terus aduh kacau gitu. Dan akhirnya ya saya pun marah gitu kan, gila lu, ini dia lu mau sama lu. Terus akhirnya nggak dibalas sama Ferry, dan si Desma pun ngerasa patah hati juga. Dan sejak saat itu Desma nggak mau lagi ngeliat muka Ferry ya gitu deh. Pokoknya seru banget deh zaman sekolah.
kalau si Puji kawan demam, aku suruh buat video nih. Puji itu wongnya pot nakal, tukang ganti-ganti cowok tapi wongnya fair. Semoga sukses Beji kau di sana. Iya Rob, sengaja maksa. Kan lu emang teman gua 3 tahun di listrik. Ya si Robi jadi dari kelas 1 kita sekolah sampai kelas 3 listrik ya. Terus ya gitu, saya suka maksa dia nyontek PR. Kadang dia juga suka jahil juga. Kadang rambut saya dijambak-jambak kan dari dulu ya, rambut saya tuh panjang segini nih dari dulu nih, dari sekolah. Dan dia suka jahil, kadang rambut saya tuh digini-giniin, terus tau nggak diikat sama apa, disambung sama apa, sama sapu lidi tuh sama si Robi itu. Jahil banget ya, sedih banget sih. Barusan juga dapat kabar keadaan Robi juga ya, ternyata beliau sedang mengalami sakit kanker ya, kanker tenggorokan, dan sedang dalam proses penyembuhan dan pengobatan juga ya. Saya doakan semoga beliau segera sehat kembali, diangkat penyakitnya dan bisa pulih total ya, karena saya sangat prihatin banget sama kondisinya. Dan terima kasih juga sudah mensupport saya untuk membuat video mengenai saya di masa lalu. Ayo dong Robi, semangat, kamu pasti bisa melalui semua fase-fase ini. Kayak Hai guys, aku Nelly, temannya Puji dari Palembang. Aku udah teman sama Puji sudah lama banget ya, udah dari 2006. Kerja bareng, senang-senang bareng, have fun bareng, susah bareng. Puji ini dari dulu sih orangnya gimana ya, periang ya, juga suka bikin vlog-vlog gitu dari dulu, suka selfie. Terus kita kerja itu bareng. Nah, semenjak terakhir ketemu 2018 kalau nggak salah ya, itu pas dia balik, terus dia berangkat lagi ke Hong Kong. Nah jadi udah jarang ketemu, jarang komunikasi sih, tapi lewat Instagram, kalau nggak lewat WA sih. Tuh orangnya gimana ya, periang, jadi enjoy, mau dimana aja enjoy dia. Terus kayak benar-benar friendship lah, jadi benar-benar dia peduli banget sama temen gitu, care. Tapi terkadang ya temennya ini yang suka bikin gimana gitu ya. Tuh ya, semoga kontennya nambah lagi, subscribe-nya nambah banyak. Semoga sukses terus ya Puji ya, aku dukung. Nah, Lily, saya kenal sama dia itu dari tahun 2006, perjuangan kita bersama di Singapura ya sob. Jadi pada waktu saya kenal dia itu, bertemu di sekitar 2006, itu kita baru kerja di satu tempat, dan kita belum menerima gaji, dan kita tidak ada uang. Jadi pas ada satu momen dimana kita tuh emang benar-benar gak ada duit, karena kita masih belum survive, karena kan kita baru gitu ya, masih belum memahami kondisi. Kita tuh kelaparan dan nggak punya apa-apa, cuman ada disediain beras sama sayur. Nah, sayur itu sayur kangkung sob. Terus kita tuh nggak dikasih minyak, nggak dikasih bawang, nggak dikasih apa-apa, cuman garam, sayur kangkung dan beras. Nah, kita bingung mau masaknya seperti apa, dan karena kita tuh udah lapar banget sob,
Jadi kita tuh masak nasi sama kangkung. Jadi kangkung tuh kita petikin, kita masuk sama dengan beras itu, kita masukin garam, terus kita tanak pakai rice cooker gitu. Kita tunggu terus udah, itulah menu makan malam kita. Nasi dengan kangkung. Luar biasa. Kalau inget itu ya sangat apa ya? Menjadikan motivasi saya untuk selalu ingat yang sakit gitu. Itulah gunanya persahabatan ya, ibaratnya susah sama-sama, senang sama-sama, dan banyak juga konflik-konflik lainnya. Nah, kemudian juga berkat Lili juga nih, berkat Lili saya mengetahui luar dalam daripada Singapura. Yang pertama kali ngajak dugem itu ya Lili, dia yang yang mendapatkan pergaulan sampai ke kelas-kelas atas ya, elit-elit punya tuh ya Lili. Jadi saya tahu Singapura, saya tahu tempat pergaulan dugem termahal pun, dan teman-teman juga itu berkat Lili. Tanpa dia, saya mungkin nggak tahu apa-apa. Karena memang Lili ini orangnya luar biasa. Dia pemberani dan supel dan super nekat juga nih anak. Mungkin keberanian yang saya miliki ini masih belum sebanding dengan keberanian yang dia miliki. Hi Amy, good afternoon. How are you? Hope you're doing well in Macau. Dan gue mau komen about you lah, tapi jangan marah ya. Gue ngomong seadanya, gue ngomong tentang lu, apa yang suka dari lu, apa yang gak suka dari lu. Lu itu orangnya kocak banget ya, rame, tapi jahil juga mungkin ya. Terus dia itu asik, kadang-kadang suka ngomongin orang, tapi dia baik banget. Gue akui baik banget ya. Gue terakhir ketemu dia itu pas gue liburan ke Hong Kong. Terus dia juga sempat ke Singapura ketemu gue juga. And ya, kita juga suka club bareng, minum bareng, gila-gilaan bareng. Kita orangnya asik ya, apalagi kalau udah ketemu dia, rame banget gitu. Dia orangnya baik banget, putih, meskipun gemuk tapi dia cantik. Terus apalagi ya, pokoknya dia itu orangnya asik banget ya. Nina, saya kenal Nina itu dari Lili. Nah, karena pertama kali Lili sama Nina yang berkenalan, berteman, kemudian sama saya. Dan ketika Lili pulang ke Indonesia, saya dan Nina jadi lebih akrab, dan kita sering gila bareng, dugem bareng, apa-apa bareng, pokoknya aduh seru banget. Dan ya itu rencananya tadi kan 2020 saya mau pulang kan, saya pengen cuti gitu kan. Terus saya mau main ke Singapura, tapi karena corona COVID-19 itu sudah melanda, penerbangan pun sudah mulai nggak ada, batal. Sampailah sekarang juga masih penerbangan belum ada. Ya semoga nanti COVID ini berlalu, dunia kembali membaik, biar saya bisa silaturahmi lagi ke Singapura ya Nina, atau mungkin lo kunjungin gua di Macau. Oke, kita have fun lagi, dugem bareng. Halo G, I love you. Look at this, what I did. I miss you, Apple Simanjutak. Love from USA. Hai Ji, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja di sana ya. Aku juga baik-baik aja sama Brad di sini. Hari ini aku mau cerita tentang sahabatku ini, Ji Simanjutak. Apple Simanjutak itu di YouTube-nya ya, tapi aku panggil dia Ji. Dia keren, dia penyayang, dia care banget sama aku, sama temen-temennya, friendly banget. Hubungan kita nggak ada drama-drama ya, dari dulu kita nggak pernah berantem. Hubungan tetap baik. Terakhir kita ketemu itu waktu New Year tahun 2019. Jadi awal
pergantian tahun 2018 ke 2019 kita rayakan di Tamar Park di Wan Chai. Waktu itu kita nonton kembang api di boat di lautnya itu. Pokoknya I love that memory, C. Kamu tuh suka bikin vlog, foto-foto. Aku kenal kamu sejak tahun, kalau nggak salah tahun 2015 deh. Iya. 7 tahun, Ji. Kapan-kapan kamu main kesini ya, Ji, please. Oke? Ya gitu aja, Ji. Dan teman-teman semuanya, Ji itu orangnya baik. Pokoknya kalau kalian berteman sama dia tuh nggak nyesel deh. Dia is the best. I love you, Ji. Salam dari Amerika. Semoga kamu sukses selalu, sehat selalu. Doanya terbaik buat kamu. I love you. Bye-bye. Ya, Wawa kenal dari tepatnya 2015 ya. Pertama kali saya bikin tato itu Wawa yang nunjuk ke tempatnya. Nah, dari situ kemudian kita intens, kita jadi akrab dan cocok untuk berteman ya. Dan saya bahagia banget apapun yang sudah dia milikin saat ini ya, keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya. Wawa tetaplah Wawa, rendah hati dan menjaga komunikasi dengan baik. Dan saya benar-benar salut. Apapun itu, sukses selalu buat Wawa. Dan sekarang pun dia jadi YouTuber ya, berkat ajakan saya juga akhirnya dia minat dan sekarang udah jadi YouTuber juga di Amerika. Dan meskipun kita udah berbeda posisi, berbeda waktu ya, 24 jam berbeda, tetap Wawa selalu kasih semangat buat saya, selalu support saya juga meskipun kita sudah jauh ya, dan Wawa sudah ada di Amerika, tidak menjadi alasan buat kita untuk terputus komunikasi. Terima kasih Wawa, I love you. Nah sob, itulah tadi saya di mata teman-teman saya ya. Nah mengenai baik buruknya ya, semua orang nggak sama ya, mungkin bagi mereka seperti itu atau mungkin ada pendapat yang berbeda ya, terserah lah ya, karena kan kita tidak bisa memaksakan orang untuk menyukai kita. Cuma satu hal yang di sini saya terapkan adalah jangan jadi orang lain untuk orang lain, jadilah diri sendiri untuk orang lain. Buktikan, ibaratnya inilah kita apa adanya, inilah karakter kita yang tidak dibuat-buat. Kalau saya sih gitu aja ya sob ya. Oke sob, itulah tadi salah satu video yang memang khusus saya bikin sebagai dokumentasi untuk koleksi di channel YouTube saya, bahwa memang channel YouTube saya ini adalah kehidupan saya dan orang-orang di sekitar yang ada di sekitar saya. Jadi sob, video ini saya sengaja bikin sebagai perjalanan dari kehidupan saya bersama mereka-mereka sebagai saksinya. Saya seperti apa, dulu seperti apa. Dan bagi saya persahabatan itu adalah sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harga. Karena persahabatan itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun, dan waktu juga tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Jadi bagi saya ketika kita mengalami persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, momen yang baik, pertahankan itu, karena bagaimanapun itulah yang akan bisa menjadi motivasi kita ya untuk pergaulan. Di satu sisi ya kadang ada juga banyak juga kejadian-kejadian yang dikhianatin, kadang merasa apa ya, kita dimanfaatin itu ya sering banget sih munafik. Cuman kalau saya pribadi sih pada biasanya saya memang orangnya penyayang. Kalau saya udah care sama orang tuh care banget, udah kayak menjaga. Oke sob, itulah tadi video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Jika ada yang ingin video konten lain, silahkan komen biar saya bikin buat kamu ya. Oke, thank you sekali lagi. Bye-bye.